setelah itu adalah ini cangkruan. Nah, ini menggunakan bahasa Jawa ini. Tapi ini memang 11.5 ini khasnya Gus Halim ini. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Kemudian ketika SDG desa, namanya menjadi kawasan permukiman desa aman dan nyaman. Kenapa tidak persis berkelanjutan? Dalam salah satu diskusi, itu Gus Halim seperti biasa, sangat sensitif kepada bahasa, kepada pilihan kata, kepada diksi. Dan beliau menyampaikan pada saat itu, namanya saja sudah SDGs, kenapa harus double berkelanjutan? Jadi karena itu kemudian istilah kota dan permukiman yang berkelanjutan, yang dilihat pasti permukiman. Karena kalau kota toh nanti ada desa desa nomor 1 misalnya, ada desanya, nomor 2 juga ada kata desanya, seperti itu. Jadi nggak masalah, tapi permukiman karena ini sifatnya soal permukiman itu tetap ada. Tinggal yang berkelanjutan itu cocoknya apa, ya, yang lebih tepat apa untuk desa. Ya. Nah, karena itu kemudian dalam berbagai diskusi berulang kali, akhirnya yang dimunculkan menurut beliau adalah aman dan nyaman. Jadi ini yang dibutuhkan ketika kita terutama bermukim di desa. Nyaman sudah pasti itu, dan kemudian aman. Ya. Jadi aman dan nyaman ini membuat permukiman itu layak untuk ditempati, ya, dan akan berkelanjutan. Ya. Nah, isinya sebetulnya relatif seperti biasa karena memang orientasinya kepada metadata atau indikator atau sasaran atau pengukuran yang serupa dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG nasional, maka memang di dalamnya ada isian yang relatif sama, ya, relatif sama. Yang pertama, rumah kumuh, ya. Nah, ini perlu kami sampaikan pada waktu kita membahas SDG desa nomor 1 itu bahwa rumah kumuh ini ada dua informasi yang kita peroleh. Yang pertama adalah yang sifatnya subjektif di dalam kuesioner kepada keluarga misalnya, itu di situ langsung ditanyakan apakah mereka atau keluarga tersebut merasa tinggal di rumah kumuh. Jadi ini pertanyaan subjektif, subjektif kepada keluarga. Ya. Tapi sebetulnya rumah kumuh itu juga ditunjukkan secara objektif, ya, secara objektif dari kondisi objektif rumahnya. Ini hal yang sangat penting ketika banyak argumen-argumen menyampaikan apakah kita bisa yakin warga desa itu akan menggali data secara benar, secara objektif, mengajari, ya seperti biasa apologetiknya, mengajari pendata itu saja di tempat kami butuh diajari dalam waktu sekian hari berturut-turut secara profesional. Ini desa bagaimana itu mengajari sampai jutaan dan sebagainya. Jadi caranya ya sederhana. Waktu itu ada satu pertemuan di mana kami diminta mempresentasikan hasil SDG desa untuk keperluan gubernur dan Pemda provinsi di NTB, dan salah satu peserta menyampaikan
kita lihat kuesionernya. Kalau kuesionernya itu bertanya tentang opini, ya pasti sulit. Artinya itu sangat subjektif dan memang butuh pelatihan. Kalau pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang teknis, istilah-istilah teknis juga akan sulit, karena istilah teknis itu memang digunakan untuk pendalaman satu keilmuan atau pengetahuan. Tapi kalau pertanyaannya umum, yang ditanyakan bisa dilihat, yang ditanyakan itu orang tidak perlu menjadi sangat ahli untuk bisa memperoleh jawaban. Contohnya yang sulit itu adalah pengukuran stunting. Kalau pengukurannya itu harus dari gizi, misalnya seperti itu. Tapi kalau pengukuran stunting itu misalnya dengan tingkat stunting, nah seperti itu kan mudah itu. Bisa dilihat, objektif. Gitu. Nah, kemudian dilihat bahwa salah satu yang menjadi argumen bahwa warga desa pun atau siapapun ketika ditugasi untuk mendata dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan sangat mudah gitu. Dan apalagi kalau dia tetangganya, sehingga beberapa peluang untuk memanipulasi jawaban itu bisa dikoreksi. Nah, dalam hal pemukiman tadi itu di bagian akhir ya, di bagian akhir dari sesi ini itu ada pertanyaan 402. Ini pertanyaan subjektif. Ketika sudah ditanya hal-hal objektif ini, dindingnya apa, lantainya apa, ya. Kemudian jendelanya bagaimana, atapnya bagaimana, ini semuanya kan kalau istilah hadirin di Mataram waktu itu yang menyampaikan, kalau seperti ini ya orang desa pun gampang melihat di rumahnya ada listrik apa enggak, listriknya dari apa gitu kan, kelihatan atapnya seperti apa. Ini hal-hal yang tidak menyulitkan gitu. Nah, di bagian akhir kemudian ditanya aspek subjektif, apakah merasa tinggal di rumah kumuh atau tidak. Ini kenapa ada pertanyaan subjektif di situ? Karena ingin dilihat budaya. Ya. Jadi pertanyaan subjektif untuk melihat budaya. Jadi tentang permukiman ini sudah ada kajian yang sangat banyak dan luas gitu. Bagaimana satu wilayah itu ketika kita ingin memperbaiki rumahnya itu tidak sulit untuk membuat mereka memperbaiki rumah. Bukan alasan nggak punya, tapi alasan budaya. Jadi rumahnya tidak bersih itu juga alasan budaya. Nah, ada alasan itu maksudnya. Karena itu kemudian ada pertanyaan ini. Jadi, nah pertanyaan itu kemudian muncul di dalam jawaban yang pertama ini. Jadi nanti seperti yang disampaikan Gus Halim ini nanti akan ditambah rumah kumuh ini subjektif. Ya. Yang kedua adalah rumah kumuh yang objektif. Nah, yang objektif itu adalah ketika 9 dari 12 ini ya, 12 indikasi kumuh ini itu terpenuhi. Jadi misalnya dindingnya bukan dari semen, lantainya mulai dari kayu, semen bata merah, bambu, kayu kualitas rendah, atapnya bukan genteng atau seng tapi dari kayu dan jerami seperti itu. Nah, kombinasi dari 9 dari 12 indikator rumah ini kemudian secara objektif itu disebut kumuh gitu ya. Tapi di sini yang muncul baru kumuh secara objektif. Ini kita lihat 94,29%. Sebetulnya kalau mau melihat lebih rinci lagi ada di SDG desa nomor 1. Ini paling tidak masih ada 60% kemiskinan ya. Harusnya maksudnya logikanya. Kalau di sini kemiskinannya masih 60%, maka keluarga dengan kondisi rumah kumuh ya sekitar 60%. Tapi kalau di sini sampai 90%, berarti
paling tidak bisa kita bayangkan 30% dari warga miskin yang tinggal di rumah kumuh secara objektif, itu secara subjektif tidak merasakan kekumuhannya. Artinya di situ 30% itu adalah persoalan budaya, bukan persoalan objektif, tapi persoalan rasa bahwa rumahku tidak kumuh, rumahku tidak kotor, ya, rumahku tidak itu, rumahku masih rumah sehat, seperti itu. Ya. Jadi di sini. Kemudian yang kedua, pengamanan, ya, tadi kan aman dan nyaman, pengamanan siskamling itu dilaksanakan oleh seluruh RT. Di sini ternyata baru 26 atau 27% RT yang melaksanakan siskamling secara kontinu. Kemudian orang yang lebih tua, orang perempuan dan difabel itu bisa menggunakan moda transportasi umum. Apakah mereka saling bepergian? Itu ada pertanyaan di keluarga, apakah menggunakan transportasi umum atau tidak. Jadi apakah menggunakan itu atau tidak. Kemudian di bagian individu yang di situ ada apa namanya itu, ada umurnya, ya. Kemudian ditanyakan apakah pernah melakukan perjalanan, ya. Jadi yang bagian awal tadi itu sebentar nih, nggak kelihatan. Kepala keluarga yang sudah tergolong tua, ya, itu ditanyakan apakah melakukan perjalanan ke tempat lain, ya. Jadi di sini apakah selama ini sudah biasa melakukan perjalanan dan berapa kali sulit atau tidak, gitu. Kemudian setelah itu adalah ini cangkruan. Nah, ini menggunakan bahasa Jawa ini, tapi ini memang 11.5 ini khasnya Gus Halim ini. Pokoknya harus ada itu, karena itu penting. Kalau orang sudah terbiasa dengan apa namanya, ada wilayah-wilayah informal, maka kemungkinan adanya konflik itu lebih kecil. Dan kalau ada konflik, maka bisa ditangani dengan lebih mudah. Kemudian 11.7 peringatan dini bencana di wilayah permukiman ini sangat penting, ya. Tapi di sini kita ketahui memang secara nasional memang sangat kecil desa-desa yang punya peringatan dini bencana, apalagi di wilayah yang dekat permukiman. Jadi soal amannya itu bukan hanya aman siskamling, tapi juga aman dari bencana. Dan bagi manusia, bagi pembangunan, itu yang lebih ditekankan adalah peringatan dini atau mitigasi atau hal-hal yang sifatnya persiapan kalau terjadi bencana. Bukan soal bencananya. Ya, jadi dulu pernah ada salah satu kritik akhir-akhir ini karena di masa lalu dianggap biasa bahwa bencana itu bagian dari ukuran desa. Ya, jadi misalnya sampai tahun 2014 saja, itu di berbagai cara mendata desa, mengukur desa, itu di situ antara lain ada bencana. Padahal sebagai pembangunan, sebagai gerak manusia, sebagai upaya manusia, bencana itu kan bukan urusan manusia, kecuali bencana hidrologis seperti banjir yang bisa dikelola. Tapi upaya manusianya itu adalah mitigasi. Makanya salah satu pembaruan di dalam pengukuran sejak 2018 itu adalah ke arah mitigasi. Ya. Contohnya waktu itu yang terakhir tentu saja, kalau dulu ada profil desa, di mana desa kalau sudah kena bencana sudah pasti itu kemudian menjadi swadaya. Padahal bukan salah desanya. Di IDM begitu bencana ada, desa juga akan menjadi tertinggal atau sangat tertinggal, karena itu mempengaruhi 16% dari keseluruhan
indeks gitu. Nah, di sini sudah belajar dari itu, maka bukan soal bencana yang terjadi di desa, tetapi upaya desa untuk mitigasi bencana. Makanya di sini 11.7 itu adalah peringatan dini bencana. Kemudian untuk keluarga itu adalah 11.9, ini pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga. Jadi tempat sampah dan sebagainya. Tadi dalam pertanyaan mengenai rumah, apakah ada tempat sampah, itu wilayah yang sangat, atau pertanyaan yang jawabannya tidak, itu sangat banyak. Jadi sejak awal kita sudah sama-sama mengetahui justru di desa indikasi-indikasi atau sasaran-sasaran lingkungan itu tergolong pencapaian yang relatif rendah dibandingkan dengan sasaran dan tujuan SDG desa yang lain. Kemudian terdapat taman atau lapangan di desa. Ini juga sebetulnya di tempat lain, ya, di tempat lain yang namanya ruang publik, public sphere, itu kalau orang ilmu sosial dia mengatakan public sphere itu adalah tempatnya orang untuk sering bertemu. Jadi ketika mengatakan taman, mengatakan alun-alun, orang-orang ilmu sosial itu yang penting bertemunya, berkomunikasi, berdialog antar warga masyarakat. Yang kalau dalam istilah Gus Halim ini di dalam 11.5 itu adalah cangkruan. Jadi itu adalah public sphere di mana yang namanya manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi itu ada wahana itu. Bagi orang-orang ilmu alam, public sphere itu adalah memang ruang atau wilayah atau bentuk spasial yang itu tidak dimiliki satu orang tapi dimiliki oleh seluruh masyarakat. Jadi sebagai sumber daya untuk umum, common resources gitu. Makanya kemudian bentuknya adalah lapangan atau taman di desa. Jadi kalau kita baca potensi desa, kuesioner potensi desa, kalau kita baca, kita bandingkan kuesioner potensi desa tahun 95 misalnya dengan kuesioner potensi desa tahun 2021 kemarin. Di 95 itu tidak ada pertanyaan mengenai apakah ada ruang publik, taman, kemudian alun-alun atau lapangan di desa, itu tidak ada pertanyaan itu. Jadi sebetulnya kalau di Eropa public sphere sudah mulai muncul tahun 90-an, tapi seperti biasa seringkali pemikiran dari luar negeri itu masuknya ke kita telat sekitar 1 dekade gitu. Jadi baru muncul di kuesioner PODES tahun 2011 misalnya, itu sudah mulai muncul pertanyaan tentang apakah ada lapangan di desa. Jadi nomor 11.5 cangkruan dengan 11.10 itu sebetulnya sama-sama mengacu pada konsep ruang publik, public sphere, ya. Hanya bedanya yang 11.5 ini lebih kepada interaksi yang sering dipakai oleh golongan ilmu sosial, yang 11.10 ini lebih kepada spasial yang lebih sering digunakan oleh orang-orang ilmu alam. Jadi ini bagian dari mewujudkan sasaran kawasan permukiman desa aman dan nyaman. Ya. Sama di bagian untuk wilayah perkotaan itu juga bentuknya, indikatornya juga tidak akan berbeda jauh, karena memang SDG desa diarahkan gitu supaya dia lebih sesuai, jadi ada validitas internalnya itu kepada validitas konsep-konsep yang serupa, baik untuk SDGs global maupun untuk SDGs nasional. Nah, yang kita sering gunakan contoh pada saat ini yaitu untuk Desa Kedungrejo yang ada di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kenapa kita mulai dari sini? Karena ada satu
event ya yang menarik ketika Gus Halim itu menjelaskan secara rinci ya, menjelaskan secara rinci bagaimana SDGs desa seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat untuk desa Kedungrejo ini bagaimana target yang harus diambil dan kemudian bagaimana setiap targetnya, kemudian apa yang harus dilakukan tahun per tahun. Yang pertama tadi rumah kumuh ini data existing 11, ada 11 keluarga yang kemudian harus jadi 0 ya, di tahun 2030. Jadi ada 11 keluarga harus jadi 0. Ini secara algoritmik disarankan paling tidak bedah rumah itu 1 rumah di tahun 2022. Kemudian 2003 juga sama, 2024 2 rumah ya. Begitu seterusnya. Kalau ini terjadi, maka di tahun 2030 sudah tidak ada lagi rumah kumuh gitu. Seperti itu. Ya, kemudian kalau 1 rumah itu biayanya 11 juta ya, maka karena tahun 2022 ini 1 rumah, maka perakiraan biaya 2022 adalah 11 juta ya. Dan kemarin dalam berbagai rapat koordinasi soal bedah rumah itu dalam kemiskinan ekstrim akan ditanggung oleh Pemda sampai pemerintah pusat. Makanya dibuat seperti ini. Tapi diupayakan polanya adalah dengan swakelola. Karena swakelola seperti kita akan diskusikan nanti satu waktu nanti itu adalah upaya untuk supaya bisa dijalankan warga desa dan uangnya berputar lebih lama di desa. Pengamanan oleh 100 RT ternyata saat ini baru 7 RT di desa ini ya, siskamling yang kontinu, padahal jumlah RT-nya 32 ya. Makanya di sini targetnya tahun ini harus nambah 3 RT menjadi 10 RT ya. Tahun berikutnya nambah 3 RT. Jadi kalau kita lihat di sini tahun ini pelaksanaannya perlu 3 RT. Berikutnya 3 RT lagi. Begitu seterusnya ya. Kemudian untuk keluarga pengguna transportasi umum, jumlah keluarga itu ada 771 keluarga yang menggunakan transportasi umum. Ketika pendataan ditanyakan setahun terakhir itu 482. Jadi perlu untuk fasilitasi supaya memudahkan apakah persoalan jalan atau persoalan angkutan umumnya, sehingga di sini kepada siapa itu penyuluhan, pemberdayaan ini ada 86 keluarga, tahun depan 85 keluarga dan seterusnya. Kemudian cangkruan, ya, cangkruan ini ya ini apakah sudah dilakukan di desa ini? Yang menjawab ternyata sedikit ini, ya. Harusnya di sini jumlah RT-nya. Kemudian peringatan dini bencana, karena kita pertanyaannya di level RT seperti biasa, maka harus 32 RT ini ada peringatan dini bencana. Jadi ini memastikan keamanan permukiman, karena permukiman itu konsep di Indonesia itu ya bentuknya menjadi seperti RT lah ya. Meskipun dengan nama berbeda-beda, tapi itu bentuk permukiman. Tidak selalu permukiman itu perumahan yang dibangun khusus, tapi itu kalau di desa-desa kita muncul secara alamiah, karena siapa yang membabat, dulu namanya babat alas itu positif itu, artinya semangat begitu. Tapi ketika di Indonesia kan membabat hutan itu kemudian konotasinya jadi negatif. Tapi intinya membuka hutan untuk permukiman. Makanya di situ dilihatnya adalah kalau kita lihat di desa kan tidak langsung menyatu, tapi ada di beberapa kantong atau spot. Nah ini juga sama, harusnya di 32 RT, di sini baru peringatan dini malah belum ada, ya, tidak ada. Makanya paling tidak di sini
tahun ini tahun ini 4 RT ya. Tahun depan boleh 3 RT, tahun berikutnya 4 RT. Itu misalnya pengurus RT-nya punya sistem peringatan dini bencana. Pengolahan sampah dari 2.457 keluarga di sini, itu 2.433 yang sudah punya paling tidak bak sampah di rumahnya. Masih kurang 24 keluarga yang tidak punya bak sampah di sekitar rumahnya. Makanya tahun ini 3, tahun depan 2 keluarga membangun bak sampah seperti itu. Kalau mau runtut ya, tapi kalau desa mengatakan ada gotong royong warga yang mampu membuatkan atau memberikan bak sampah kepada warga yang tidak mampu, mungkin dalam setahun beres. Taman atau lapangan, kalau kita lihat tadi contohnya Podes akan ditanya pada level desa. Tapi karena kita SDG desa, maka taman ini perlu ada pada level RT. Ya, jadi pada level RT ternyata taman atau lapangan khusus menurut data ini ya, itu tidak ada di level RT yang tempat orang sering berkumpul itu. Sehingga harus dibangun di RT masing-masing seperti ini. Tidak harus taman atau lapangan, kadang-kadang di beberapa desa itu bentuknya adalah rumah yang sering digunakan sebagai pertemuan bersama. Jadi intinya di sini seperti tadi disampaikan, itu adalah public space, ruang publik di mana orang bisa menyampaikan pandangan secara santai, ngobrol-ngobrol ringan, yang ternyata kemudian memberikan ide. Ya kira-kira seperti itu juga yang kalau di Kementerian Desa dilakukan di lantai 2 ya. Ngobrol dari pagi sampai siang dan kemudian muncul ide dan kemudian langsung dieksekusi sorenya mungkin sampai malam. Kalau idenya berupa kebijakan langsung kemudian menjadi rancangan kebijakan, kemudian diendapkan semalam, besok pagi ketemu kemudian membereskan rancangan itu, seperti itu. Jadi gunanya public space itu memang kemudian memunculkan berbagai kreasi, ya, berbagai inovasi yang akan muncul dari desa. Ya. Jadi gunanya itu membuat pikiran bebas dan kemudian hal-hal yang sifatnya baru, kebaruan itu kemudian muncul dari desa. Kira-kira seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian, untuk SDG desa nomor 11 ini tentang bagaimana tadi munculnya itu sampai kemudian kita lihat hasilnya ini. Begitu Gus Koco.